Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang perbedaan teori Mamdani dan Sugeno. Jadi di video-video sebelumnya aku kan udah jelasin tentang teori logika Fuzzy dan cara penggunaannya pada aplikasi MATLAB. Jadi, dalam pengaplikasian logika Fuzzy ada dua metode, yaitu metode Fuzzy Sugeno dan metode Fuzzy Mamdani. Karena ada dua metode tersebut, maka aku akan jelasin beberapa perbedaannya. Di sini aku mengambil contoh kasus dalam optimasi produk roti. Perbedaan yang pertama yaitu pada tahap fuzifikasi. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa metode Sugeno dan Mamdani memiliki variabel input yang sama, yaitu permintaan dan persediaan. Lalu pada bagian output terdapat perbedaan yang dimana metode Sugeno outputnya berupa konstanta atau persamaan linier, sedangkan pada metode Mamdani outputnya berupa himpunan Fuzzy yang membentuk dua himpunan Fuzzy. Nah, pada variabel permintaan yaitu turun dan naik nilainya antara 0 sampai 126 dan untuk naik nilainya 62 sampai 150. Sedangkan pada variabel persediaan yaitu sedikit dan banyak. Untuk sedikit nilainya itu 0 sampai 94 dan banyak itu nilainya 14 sampai 100. Lalu kita masuk ke dalam tahap pembentukan rule. Ada beberapa rule yaitu seperti yang terlihat pada gambar. Setelah rule-nya dibuat, maka kita masuk ke dalam tahap defuzifikasi atau penegasan. Pada tabel berikut merupakan data dari produksi roti dengan menggunakan metode Sugeno dan Mamdani dalam menentukan jumlah roti yang optimum. Pada tanggal 1 Mei, produksi roti tanpa menggunakan metode Fuzzy, sisa roti sebanyak 25 bungkus. Sedangkan produksi roti menggunakan metode Sugeno, sisa rotinya hanya berjumlah 7 bungkus. Lalu, produksi menggunakan metode Mamdani tidak sesuai dengan jumlah permintaan dengan nilai minus 9. Dengan kata lain, tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Pada hari berikutnya, produksi roti tanpa menggunakan metode Fuzzy pada tanggal 2 Mei, sisa roti sebanyak 2 bungkus. Sedangkan produksi roti menggunakan metode Sugeno, sisa roti hanya berjumlah 6 bungkus. Lalu menggunakan metode Mamdani, sisa roti hanya berjumlah 5 bungkus. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Mamdani lebih baik digunakan dalam penentuan jumlah produksi roti yang optimum, dengan jumlah produksi yang dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat mengurangi jumlah roti yang bersisa dalam jumlah besar. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat kerugian. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan yang didapat dari kedua metode ini, yaitu menghasilkan produksi yang hampir sama karena hal ini dapat dilihat pada jumlah sisa roti yang tidak terlalu beda jauh. Tetapi yang lebih direkomendasikan yaitu metode Mamdani karena dapat memproduksi roti sesuai kebutuhan konsumen dan sisa roti pun sangat minim. Sehingga untuk memperoleh hasil perhitungan produksi yang optimum, maka variabel yang digunakan harus benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.